Assalamualaikum. Kita akan menjelaskan tentang hubungan pelanggan dalam perbankan. Dan kita mengambil kasus di PT Bank Negara Indonesia. Nah, sekarang materi yang akan dijelaskan dari Saleh, Wildan, Aldita, Satini, dan Meli. Simak baik-baik. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan bank. Secara umum, tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi bank sendiri adalah yang pertama, merupakan badan penghimpun dana masyarakat. Yang kedua, badan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Yang ketiga, lembaga penyedia jasa pembayaran serta peredaran uang. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, jenis-jenis bank. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, dan juga bank pegawai. Materi selanjutnya yaitu kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah adalah persepsi nasabah bahwa harapannya telah terpenuhi. Kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang mengatakan hasil perbandingan antara hasil kerja atau produk atau jasa yang diterima dengan apa yang diharapkan itu telah sesuai. Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi pembeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil atau outcome sama dengan harapan pelanggan. Sebaliknya, ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Nah, kemudian apa sih faktor yang menentukan kepuasan pada nasabah tersebut? Yang pertama adalah kualitas produk. Apakah produk yang didapatkan oleh nasabah sudah sesuai dengan keinginannya? Kemudian kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah citra perusahaan. Citra perusahaan ini sangat penting dalam memberikan kepuasan kepada nasabah. Semakin baik citra sebuah perusahaan, maka semakin puas seseorang nasabah. Hal ini sehubungan dengan ekspektasi nasabah terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan. Sudah sangat jelas, pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan terhadap nasabah. Selanjutnya adalah kualitas produk. Kualitas produk bank ataupun jasa bank tergambar dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ketersediaan produk sesuai yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian yang kedua, kebenaran janji promosi atas produk atau jasa. Jadi apakah janji yang ditawarkan oleh bank itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah keamanan dan kenyamanan produk. Yang keempat, ketersediaan fasilitas penunjang produk. Kemudian yang terakhir, harga produk yang relatif dapat bersaing dengan produk lain. Selanjutnya adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan tergambar dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kinerja keuangan yang baik. Nah, kinerja keuangan yang baik itu dapat dilihat dari aset yang meningkat dan juga kondisi perusahaan profit atau laba. Kemudian yang kedua, kualitas karyawan atau SDM yang baik, di mana karyawan bank itu harus mempunyai pengetahuan yang baik terhadap produk ataupun jasa. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh karyawan tersebut. Dan yang ketiga adalah kepuasan karyawan. Kinerja perusahaan juga dapat dilihat dari kepuasan karyawannya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran karyawan tersebut, kemudian kompensasi finansial yang diterima. Citra perusahaan tergambar dari hal-hal sebagai berikut. 1. Kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Kegiatan-kegiatan social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Akumulasi pengalaman aktual nasabah atau pasar terhadap perusahaan.
Kegagalan servis menurut Denham secara garis besar bahwa ada 3 penyebab utama munculnya masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu 40% masalah disebabkan oleh perusahaan, 20% masalah disebabkan oleh karyawan, 40% layanan. Loyalitas nasabah bank adalah suatu bentuk kesetiaan dari seorang nasabah terhadap bank tertentu. Loyalitas seorang nasabah terhadap suatu bank tertentu merupakan salah satu hal yang sangat penting yang perlu diupayakan oleh bank tersebut untuk mempertahankan kesetiaan nasabahnya. Loyalitas dari seorang nasabah bank memiliki kesamaan yang hampir serupa dengan loyalitas pelanggan. Keduanya memiliki konsep yang sama pula. Kriteria nasabah yang loyal yaitu nasabah tersebut melakukan kegiatan transaksi antar nasabah dan melakukan kegiatan menabung di bank tersebut sudah dalam waktu yang lama. Nasabah tersebut enggan berpindah ke bank yang lain, mendapat berbagai macam bentuk privilege sebagai nasabah tetap, memberikan rekomendasi mengenai bank yang ia pilih kepada calon nasabah baru, memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap bank yang ia pilih. Mengapa nasabah yang loyal perlu dipertahankan? Yang pertama, nasabah yang loyal akan sering melakukan berbagai jenis transaksi di bank tersebut. Transaksi tersebut dapat berupa transfer dana, setoran tunai, penarikan tunai, dan lain sebagainya. Kemudian, nasabah yang loyal dapat memberikan keuntungan pada bank. Tentunya dengan seringnya seorang nasabah bank melakukan berbagai macam kegiatan perbankan pada satu bank tertentu, bank tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibanding dengan nasabah yang memiliki lebih dari satu alternatif pilihan bank. Kemudian yang terakhir, nasabah yang loyal dapat menjadi subjek pemasaran secara tidak langsung. Contohnya adalah ketika rekan dari seorang nasabah ingin menanyakan mengenai bank apa yang harus ia pilih untuk membuka suatu rekening bank, ia akan menyarankan bank langganannya kepada rekan atau keluarganya tersebut dibandingkan menyarankan bank lain. Selanjutnya, contoh bank yang kelompok kami gunakan pada materi hubungan pelanggan kali ini ialah Bank BNI. BNI merupakan bank BUMN atau badan usaha milik negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Program loyalitas pada Bank BNI. Bank BNI merupakan bank milik negara yang dinobatkan sebagai bank yang terbaik dalam hal memelihara kepuasan dan loyalitas nasabahnya. Cara-cara yang dilakukan oleh Bank BNI untuk mempertahankan nasabahnya. Yang pertama adalah melakukan co-branding dengan sejumlah perusahaan. Co-branding adalah kolaborasi atau kerjasama antara dua merek untuk memikat lebih banyak konsumen atau pelanggan. Adapun yang menjadi fokus BNI adalah melakukan co-branding dengan perusahaan penerbangan, retail, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan pengalaman yang berbeda bagi para nasabahnya. Contohnya seperti bekerja sama dengan sejumlah acara seperti Java Jazz Festival, Ina Kreatif, hingga menghadirkan BNI Experience berupa potongan diskon di berbagai restoran. Ketiga, menghadirkan berbagai fitur dan produk, sehingga konsumen bisa memilih loyalty program apa yang paling pas dengan mereka. BNI juga menggandeng berbagai lembaga melalui program Affinity Card, semisal dengan World Will Fund dan kampus-kampus seperti UGM, UI, dan UPI. Nah, selain langkah-langkah tersebut, Bank BNI juga melakukan program-program yang menarik yang dapat membantu mempertahankan loyalitas nasabah dan juga pastinya untuk menambah nasabah baru, yaitu dengan menggelar program Rezeki BNI TAP Plus. Dengan program ini diharapkan nasabah tidak pindah ke bank lain. Melalui program ini juga diharapkan dapat teredamnya persaingan antara bank untuk menggait dana murah masyarakat, karena banyak bank lain yang melakukan program yang serupa. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.